Lekem, koordinasyon APEC, make papa lah ba koordinator EPU Republik Sentral Afrika. Oke. May tenang Zabit Polda Banten. Wow. Ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribka Tommy Sihite di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa ya Sobat semuanya, like, share, and subscribe channel kita biar kita tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sobat Pendekar, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Ini seorang polwan yang cantik, sudah mempunyai kemampuan yang luar biasa nih. Pernah ikut perdamaian di MINUSCA Afrika. Langsung aja kita sapa Brigadir Iis Mulya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Selamat datang ini Mbak Iis di Pendekar Banten Podcast. Mungkin bisa menyapa Sobat Pendekar dulu nih yang ada di sana. Selamat siang, Sobat Pendekar. Sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Selalu tetap prokes ya Mbak ya. Mbak Iis ini memang pernah ikut dalam pasukan perdamaian di MINUSCA Afrika? Iya, betul. Oh, itu kira-kira kapan Mbak? Saya itu ikut seleksi dari tahun 2019. Nah, kebetulan langsung diumumkan beberapa bulan kemudiannya kelulusan, dan di akhir tahun 2019 kami melakukan pelatihan pratugas selama kurang lebih 7 bulan. Oke. Lalu di 2020, September 2020 kami diberangkatkan ke daerah misi. Oh, berarti mengadakan pelatihan terlebih dahulu, setelah tes pelatihan, kemudian baru berangkat ya Mbak ya? Siap. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kira-kira ini dari mana sih keinginan kok bisa langsung, wah saya ikut nih, MINUSCA nih. Nah. Jadi kebetulan sebenarnya pengen banget dari dulu kalau ngelihat polisi laki-laki bisa gagah dengan baret biru gitu. Terus juga rasa empati, pengen melihat di negara itu seperti apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, kebetulan untuk polwan baru dikasih kesempatan di 4 tahun terakhir untuk bergabung di misi perdamaian dunia. Oh, baru 4 tahun terakhir ya. Nah, kebetulan pada saat 2019 itu ada warning untuk seleksi, saya ikut. Oh, berarti setelah memang sudah ada, waduh ini keren nih, penugasan yang luar biasa, mempunyai nilai-nilai kemanusiaan juga ya Mbak ya? Iya. Itu yang membuat Mbak jadi tertarik untuk pergi ke sana ya? Iya. Nah Mbak, kalau boleh tahu, Mbak ini masih single apa sudah punya suami sih? Saya sudah bersuami dan sudah punya 3 anak. Oh, buat Sobat Pendekar, Ibu ini sudah punya suami ya. Kira-kira suaminya pekerjaannya apa nih Mbak? Polisi juga. Oh, polisi juga. Oke. Sobat Pendekar, Ibu ini. Nah, dalam tugas kemarin itu, kira-kira dapat tantangan apa ini? Ibaratnya hambatan nggak sih dari keluarga? Ibaratnya, waduh mah ini kita sudah ini kok kamu pergi gitu. Ada nggak seperti itu? Alhamdulillah suami saya mensupport. Bahkan beliau yang membantu mengurus-ngurus persyaratannya, mengantar ke sana ke sini. Oh, berarti suami sangat mendukung ya Bu ya, mendukung. Nah, anak pada saat itu tahu nggak sih, ibaratnya kan, oh anak nih biasanya kan susah tinggal jauh dari ibunya nih, seperti apa nih? Anak polisi harus kuat. Oh, anak polisi harus kuat. Kepada seluruh anak polisi yang ada di sana harus kuat ya. Nah, Mbak, pada saat Mbak mengikuti seleksi, apa aja sih seleksi itu yang dipersyaratkan dan apa aja yang diteskan pada saat itu? Ya, ada beberapa seleksi yang harus kita ikuti selama kita mengikuti seleksi. Itu ada pertama jasmani. Terus kita juga ada kesehatan, ada komputer, terus juga ada tergantung kan di sana juga ada beberapa kayak mekanik, ada manase. Oh, ada spesialisasinya masing-masing ya. Nah, itu yang spesialisasi ada tambahan lagi seleksinya. Oh. Kalau yang untuk kayak saya pasukan taktis cukup dengan kayak komputer, bahasa penting. Oh, bahasa karena penting, kan kita ya? di sana nggak pakai bahasa Indonesia. Oh, oke. Terus juga psikologi, di kesehatan tuh ada keswa juga. Berarti
tidak hanya dipilih begitu saja ya, memang melakukan seleksi yang ketat ya Mbak ya? Tidak. Itu diikuti oleh seluruh polisi yang ada di Indonesia? Iya, betul. Sampai dengan ratusan sih. Oke, Seleksi. berarti dalam proses seleksi Mbak bisa menjadi yang terpilih nih pada saat itu. Nah, ketika Mbak di sana berangkat ini terpilih, sedih nggak sih ninggalin keluarga pada saat itu Mbak? Aduh, kalau ngomong masalah keluarga sedih banget. Sedih banget ya? Iya, cuman kan saya sudah memutuskan dari awal dan saya sudah berdiskusi dengan suami, dengan keluarga gitu. Jadi ya udah resiko saya. Ya bismillah, dan mudah-mudahan suatu saat anak saya besar saya bisa menceritakan ini loh mama dulu. Oh, gitu. nah untuk sobat-sobat yang agar lebih mengetahui seperti apa kegiatan Mbak Iis selama mulai dari prates sampai pelaksanaan tugas, oke? Biar jangan penasaran, kita cek dulu nih videonya yang satu ini. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya. Sudah disaksikan tadi teman-teman video dari Mbak Iis. Wow, keren ya. Memakai baret biru, menenteng senjata. Luar biasa. Nah, Mbak Iis, sebelum pada saat tes, itu ada ikut latihan khusus atau enggak? Atau apa gitu, Pak? Ibaratnya ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu nggak sih? Iya, tentunya. Modal utama bahasa ya. Bahasa ya Mbak Iis ya. Kira-kira nih Mbak Iis, bahasa apa sih Mbak Iis yang menjadi yang Mbak kuasain sehingga Mbak itu bisa mengikuti pelatihan itu Mbak Iis? Bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris kebetulan di negara tempat saya berdinas kemarin itu tidak terlalu dipakai. Oke. Jadi di sana tuh ada bahasa Sanggo untuk bahasanya mereka yang asli dari Afrikanya. Oh, Afrika itu bahasanya bahasa Sanggo ya Mbak ya? Ya. Oke. Dan bahasa sehari-hari mereka juga bahasa Perancis. Oh, bahasa Perancis. Nah, kira-kira nih dari bahasa Perancis ini Mbak Iis bisa nggak sih sebenarnya Mbak Iis? Insya Allah bisa. Oh, bisa ya? Nah, untuk sobat pendengar, coba kita tes dulu nih Mbak Iis ini seperti apa sih penggunaan bahasa Perancis. Silakan Mbak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis brigadier police Iis Mulyani, le femme policier de la direction à la Engsang à la centre le boleh ulang dulu. Ulang dulu ya. Nah, oke, sobat pendekar sekalian, kita mau dengarkan nih Bu Iis ini seperti apa sih penggunaan bahasa Inggris dalam memperkenalkan dirinya Mbak Iis ya? Bahasa Perancis. Oh, bahasa Perancis, sorry. Oke, sobat pendekar, kita akan mengetes dulu nih Bu Iis nih sejauh mana sih kemahirannya dalam berbahasa Prancis. Coba Mbak Iis, bagaimana menggunaan bahasa Prancisnya? Silakan, biar sobat pendekar pada tahu nih. Bonjour à tous, je me présente. Je suis brigadier police Iis Mulyani, le femme policier de la direction Engsang la commissariat à la centre de régional de Banten. Je suis mariée et j'ai 3 enfants. Je viens de Pandeglang, mais maintenant j'habite à Serang. Mon expérience en Serbie 2020, je travaille à République centrafricaine. À là-bas, je travaille tous les jours patrouiller, garde le camp, coordination avec mes papas. Et mes papas là-bas, coordinateur FPU à République centrafricaine. Oke. Mais maintenant, j'habite à Polda Banten. Wow, ini luar biasa.
Ternyata Polda Banten ini mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa. Kira-kira itu apa sih artinya, Bu Is? Jadi saya memperkenalkan diri, saya Brigadir Is Mulyani. Sekarang saya berdinas di Satuan Lalu Lintas Polda Banten. Dan saya sudah menikah, saya punya 3 anak. Dan saya berasal dari Pandeglang. Oh, jadi itu memperkenalkan diri ya? Pandeglang, dan sekarang saya tinggal di Serang. Pada tahun 2020 saya mempunyai pengalaman berdinas di Republik Sentral Afrika. Di sana saya berdinas setiap harinya itu patroli, jaga camp, terus koordinasi dengan Mike Papa itu di sana sebagai koordinator EPU. Oh, jadi di sana itu Mbak tadi bilang itu adalah kerjanya adalah patroli ya? Iya. Patroli dan jaga camp ya. Jaga camp. Nah, pada saat patroli nih, Mbak, kan kalau kita di Indonesia ini polisinya itu patroli sekaligus dialogis ya. Di sana itu begitu enggak, Mbak? Sama ya. Jadi dengan adanya kemampuan bahasa Prancis Mbak ini nggak susah ya untuk melaksanakan tugas di sana ya. Betul. Ada kemudahannya juga ya. Waduh, luar biasa nih Sobat Pendekar. Nah, Mbak, di sana itu kehidupannya seperti apa sih? Kehidupan di sana menurut saya itu, kalau yang saya lihat ya, saya kadang sedih gitu. Kita udah canggih banget di dunia ini, udah canggih banget teknologi. Tapi di sana sangat jauh tertinggal. Itu akibat perang atau akibat gimana, Mbak? Ya, akibat konflik di negaranya. Oh, konflik ya, Mbak ya. Nah, Mbak, dengan keadaan seperti itu, kira-kira pada saat di sana itu masyarakatnya itu welcome atau enggak sih, Mbak? Masyarakat di sana welcome, terutama ke Indonesia. Karena Indonesia kan terkenal dengan ramah-ramahnya. Oh, sampai terkenal juga di sana ya, Mbak ya? Luar biasa Indonesia ini. Oh, jadi di sana itu masyarakat tuh nggak ada yang jadi antipati, enggak ya, Mbak ya? Sebagian ada. Oh, ada juga ya, Mbak ya? Sebagian mereka tidak mau menerima kedatangan kami juga. Ada sebagian, tapi sebagian ramah. Oh, pro dan kontra itu ada ya, Mbak ya? Nah, Mbak, pada saat di sana itu, Mbak, ini kan negara konflik. Pernah nggak sih, Mbak, menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin, ini sudah luar biasa, misalnya ada kontak senjata atau ada kerusuhan seperti apa gitu, Mbak? Iya, saya mau cerita sedikit. Oke. Di 3 bulan pertama itu mungkin saya untuk tidur aja saya nggak nyenyak. Wow. Karena suara tembakan, suara letusan itu hampir setiap jam. Mungkin suara bom itu sampai ke Korimek. Kebetulan kami tinggal di Korimek. Camp itu kami kayak kontainer. Sampai kontainer itu getar gitu. Berarti kan jaraknya nggak terlalu jauh dari camp kami. Yang di sana juga ada jantung pisang yang selalu dibawa-bawa sama tentara sana. Maksudnya jantung pisang itu gimana, Mbak? Kayak jantung pisang kayak ledakannya mungkin lebih dahsyat dari itu. Wow. Oh, berarti di sana itu bukan negara yang biasa-biasa saja ya, luar biasa ya? Bukan. Kami tidak diizinkan keluar camp 1-2 orang, minimal 4 orang, karena sangat rawan. Oh, jadi di sana itu memang nyata real ya, bahwa di sana itu keadaannya itu memang luar biasa ya, ada konflik, ada kontak senjata. Ada. Setiap malam, setiap saya patroli juga kontak senjata selalu ada. Nah, Mbak sendiri pernah nggak sih mengalami istilahnya dari masyarakat sana itu menyerang pasukan perdamaian kita gitu tuh, Mbak? Kalau untuk Indonesia alhamdulillah dan jangan sampai. Oh, jangan sampai ya, Mbak ya. Kalau untuk negara lain ada. Oh, jadi masih ada ya, Mbak ya? Masih ada. Korban jiwa masih ada. Dari pasukan-pasukan PBB masih ada. Tapi dengar meriam atau bom ledakan, nangis nggak sih, Mbak, di sana, Mbak? Awal 3 bulan pertama nangis, tapi setelah kesininya udah biasa. Berarti harus kuat juga ya, Mbak ya. Nah, Mbak, dengan keadaan seperti itu, pernah nggak sih di sana pingin pulang itu? Saya mau pulang gitu. Enggak sih, kalau pengen pulang enggak, karena udah memilih jalan itu kan udah resiko gitu. Cuman kalau untuk rindu, pasti rindu. Oh, rindu pasti. Tapi kalau untuk rasa takut tidak, karena kami punya komandan pasukan juga yang luar biasa melindungi. Taktis perangnya sudah bagus, sudah hebat. Komandan berarti kami sudah memang mempunyai kemampuan ya, Mbak. Di pelatihan itu sudah diajarkan bahwa nanti yang dihadapkan itu adalah keadaan-keadaan yang seperti itu ya, Mbak ya. Dan kami juga di sana setiap hari itu selalu diuji untuk alarm styling oleh komandan kami. Jadi kami lagi tidur lagi di alarm styling untuk menguji kesiapsiagaan kami. Wow, ini perang beneran ini. Ini perang beneran nih, Sobat Pendekar. Oke, Mbak, kira-kira nih, Mbak, dari perjalanan dinas di sana, apa sih, Mbak, yang paling berkesan bagi Mbak itu pada saat penugasan ini? Yang paling berkesan pelajaran hidup. Wow, dimana kita bersyukur banget bisa tinggal di negara Indonesia.
Saya melihat masih banyak banget warga Indonesia yang Indonesia gini netizen kan. Saya bilang, ya Tuhan, kalau kalian sudah melihat bagaimana negara Afrika, tidak ada seujung kukunya dengan keindahan Indonesia, kedamaian Indonesia. Wow, ini luar biasa nih. Berarti saking kacaunya Mbak bisa berprinsip seperti itu ya Mbak ya? Bahwa Indonesia ini indah ya Mbak ya? Indah dan makanannya enak-enak. Nah, berbicara makanan nih Mbak, kalau di sana itu seperti apa Mbak? Kebetulan saya senang masak. Jadi kalau ada kegiatan tuh saya sempat bikin bakso. Saya pencetus sampai dibilangnya saya teteh bakso. Ini sudah cantik, bisa masak juga ini kamu. Setiap ada acara pasti saya yang diminta untuk masak. Jadi saya di-pre-in dulu di patroli. Saya yang memasak untuk tamu. Jadi di sana untuk kebutuhan pokok atau bahan pangan itu sama dengan kayak di Indonesia Mbak ya? Kita disuplai dari UN. Ada ininya ya. Oke. Nah, Mbak, kira-kira buat sobat pendekar semuanya ini Mbak, kira-kira apa nih Mbak yang mau disampaikan dari pengalaman yang sudah Mbak rasakan, Mbak lihat bahwa perang itu tidak indah, bahwa negara kita indah. Seperti apa itu Mbak? Coba Mbak. Ya, buat warga negara Indonesia, sudahlah, jangan ada rusuh-rusuh. Negara kita sudah damai. Syukuri, bersyukur. Kita sangat patut wajib bersyukur bisa tinggal di negara Indonesia. Karena tinggal di negara konflik itu tidak enak. Jangankan kita mau jalan-jalan ke mall, kita mau jalan ke pasar aja ada rasa was-was. Kita mau pergi duduk di depan rumah aja mungkin rasa was-was. Karena setiap menit, setiap detik itu lalu lalang mobil tank lengkap dengan amunisi, lengkap dengan pasukannya. Itu bukan pemandangan yang sangat bagus, bukan pemandangan yang sangat indah. Berarti pesannya bahwa Indonesia ini harus damai, menjalin persatuan dan kesatuan ya Mbak ya? Iya. Supaya kita tetap melihat keindahan ya Mbak ya? Betul. Oke, terima kasih luar biasa dengan Mbak Polwan kita yang satu ini sudah cantik, pintar masak juga nih. Mbak Bakso namanya Mbak ya? Mbak, ini mungkin apakah masih ada nggak sih Mbak untuk seleksi-seleksi untuk pasukan perdamaian ini Mbak? Ada. Masih ada ya Mbak ya? Iya, dan sekarang ini lagi praop juga untuk persiapan rotasi. Kan sekarang di sana ada EPU 3 yang sedang melaksanakan tugas di sana. Nanti ini EPU 4 sedang praop. Oke, untuk mungkin sobat-sobat pendekar, anggota kepolisian yang ada seluruh Indonesia ini kira-kira apa nih Mbak yang trik and triknya nih supaya bisa lulus nih seperti Mbak nih? Yang pertama sehat dulu jasmani dan rohaninya. Persiapan bahasa modal utama, latihan menembak juga karena ada tes menembak juga. Tapi bahasa sih menurut saya karena di sana juga kan kita butuh. Berarti untuk teman-teman sobat-sobat Polri yang ada pun dimanapun berada, berarti harus benar-benar mau tetap belajar nih. Nah Mbak, nih kira-kira kalau nih besok ada pembukaan lagi, Mbak mau berangkat nggak nih? Sudah cukup. Kira-kira apa ini Mbak yang membuat kok sudah cukup ini Mbak? Anak-anak saya sudah besar, sudah waktunya butuh bimbingan saya. Pengalaman sudah pernah ya Mbak ya, jadi nanti tinggal cerita kepada anaknya aja ya. Oke, Sobat Pendekar, kita sangat bersyukur hari ini kita kedatangan Polwan yang luar biasa yang memberikan pesan bahwa Indonesia itu harus damai, harus bersatu supaya kita jauh dari konflik-konflik. Oke Mbak, bisa sapa-sapa untuk Sobat Pendekar, ibaratnya ini kan sudah mau Lebaran, apakah ada pesan yang mau disampaikan nih Mbak? Pesan untuk sahabat-sahabat semuanya, kebetulan saya di lalu lintas, tetap atuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap lengkapi surat-surat kendaraan bermotor, dan jangan ugal-ugalan. Tetap pelopor dalam keselamatan berlalu lintas ya Mbak ya? Nah, buat Sobat Pendekar yang ingin gabung di misi perdamaian, tadi sudah dikasih tahu, Mbak juga sudah memberikan pesan. Ini saya ucapkan terima kasih nih Mbak, sudah mau diganggu aktivitasnya untuk hadir di sini untuk mau berbagi pengalaman kepada Sobat Pendekar kita. Semoga ke depan karirnya lebih sukses lagi ya Mbak ya. Semoga bisa selalu memberikan yang terbaik buat kepolisian, terutama Polda Banten. Oke, terima kasih Mbak Iis. Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita. Jangan lupa ya,
like, share, and comment. Subscribe channel kita biar nggak ketinggalan nih video-video berikutnya. Dan buat sobat pendekar yang mau request tentang materi apa sih yang akan kita bahas selanjutnya, silakan komen di kolom komen supaya menjadi masukan bagi kita. Kita langsung nanti akan follow up supaya itu bisa kita lakukan. Oke, terima kasih Mbak Iis. Ingat sobat pendekar, jauhi kejahatan, jauhi narkoba, dan tetap berprestasi. Salam pendekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.